Silahkan dibuka official media sosial BKPRMI untuk mengetahui berbagai macam kegiatan. Nanti di sini Instagramnya DPD BKPRMI Cilegon, kemudian YouTube-nya BKPRMI Kota Cilegon, TikTok-nya DPD BKPRMI Cilegon. Silahkan dibuka, di follow dulu sebelum kita mulai, karena ada live nih, live ya, ada live juga, nanti juga ada di YouTube-nya, ya gitu ya. Jadi nanti mohon yang belum follow, yang komentar silahkan, biar lebih ramai media ini untuk dikembangkan siar kita, siar kegiatan keagamaan. Yang saya hormati Bapak Lurah PLT, pelaksana harian, dan Ibu Kasih, terima kasih atas waktunya. Pak Dr. Andesaya Daryana dari bidang Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran, dan teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak RT, Bapak RW, atau pengurus Risma yang saya hormati, saya muliakan. Takbir, Allahu Akbar, biar nggak ngantuk ya. Insyaallah hari ini kita akan banyak praktek. Ada beberapa sekitar materinya, ada tentang pemulasaran jenazah atau pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah atau fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini harus ada yang mewakili jika ada yang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang pertama nih, tadi ada ternyata tuh ya, insyaallah nanti kita berikutnya ya. Berikutnya yang pertama, tujuan kegiatan ini yang pertama, insyaallah daripada pemulasaran jenazah ini, teman-teman, yang pertama akan menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi ada beberapa kewajiban untuk jenazah bagi orang yang hidup gitu ya. Jadi yang orang yang mati silahkan mau dibuang kemana gitu ya, tapi yang masih hidup punya kewajiban begitu kan. Maka dengan demikian kita adabnya seperti apa ketika orang meninggal dunia. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab kita sebagai umat Islam ketika ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita meninggal dunia, maka ini bagian kewajiban daripada kita. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, nanti kita analisa, kita perhatikan, kita praktekkan. Ada yang siap jadi jenazah nanti? Ada yang siap jadi praktek jenazah nanti? Coba, satu orang. Wah, Bapak, alhamdulillah nih Bapak siap. Alhamdulillah ya, nanti tinggal yang jadi jenazah Bapak. Nah, Bapak yang jadi jenazah, nanti teman-teman lihat prakteknya ya. Ini dia dibungkus, nanti kita bungkus beneran nanti ya. Sesuai praktek terkait kapan dan sebagainya gitu ya. Kemudian akan menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nanti mungkin ada mengkafani, mungkin kita dua kegiatan hari ini. Yang pertama mengkafani, yang kedua yang pertama hanya ada kegiatan jenazah. Yang pertama nanti kita bagaimana cara motong kapan, berikutnya nanti bagaimana cara gitu untuk menyelesaikan, untuk membungkus jenazah, adabnya seperti apa, ukurannya berapa, nanti ada pakarnya sudah ada di sini gitu ya. Gitu. Berikutnya 4 kewajiban ini yang mendasari kita sehingga kita harus memenuhi panggilan ini, memenuhi panggilan Allah. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka memandikan, mengkafani, dan menyolatkan beserta menguburkan. Ya, ini biasanya habis menyolatkan langsung pulang, nggak sampai kuburan gitu kan ya. Nah, ini yang masih kurang pas. Nah, jadi ketika setelah menyolatkan langsung mengiring ke kuburan. Karena hadisnya itu dari hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6, salah satunya adalah ketika meninggal dunia maka hantarkanlah sampai ke kuburan. Jadi untuk apa memberi pelajaran bagi yang hidup, khawatir nanti kita mati nggak ada yang mengiring kan, sedih nggak kira-kira? Sedih ya. Maka 4 hal ini perlu dijadikan perhatian, panggilan kita, panggilan jiwa kita bagi yang masih hidup. Berikutnya adalah pengurusan jenazah, nanti akan harus segera disegerakan ketika ada jenazah yang meninggal. Yang kedua, melenturkan persendiannya, nanti akan diperan sama Bayaya. Kemudian insya Allah berikutnya meninggalkan pakaian dan perhiasannya. Jadi hiasan yang bagus-bagus itu Pak, Bu, yang ada cincin atau gelang yang bagus nanti ditinggalkan itu ya. Kemudian membetulkan letak anggota tubuhnya nanti yang misalkan belum pas atau sesuai cara mikir dan sebagainya, nanti ada aturannya, nanti Abah yang menjelaskan langsung. Menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah dan membayarkan utang-utangnya. Wah, ternyata utang ini menjadi harus disegerakan gitu ketika kita meninggal dunia. Maka dengan demikian
menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Artinya nanti akan disampaikan detailnya dengan Abah Yaya, karena memang jenazah itu bagusnya ketika meninggal dunia nggak usah nunggu yang jauh-jauh lah gitu kan ya. Yang penting tugas sebagai pengurusan jenazah selesaikan. Urusan waris menanti aja begitu kan ya. Belakangan aja begitu. Berikutnya ada syarat jenazah dimandikan. Yang pertama beragama Islam, yang kedua didapati tubuhnya walaupun sebagian saja. Misalkan ditabrak kereta, yang ketemu cuma tangannya doang gitu. Nah, bagaimana cara memandikannya nanti? Bagaimana cara memandikannya? Nanti akan disampaikan oleh Abah Yaya gitu ya. Makanya jangan kemana-mana nih, harus fokus nanti. Ya. Berikutnya bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam, tapi meninggal dunia karena sebab ada yang lainnya. Misalkan kalau peperangan tanpa dimandikan, maka darahnya itu menjadi saksi untuk kita semuanya. Bagaimana caranya nanti? Abah Yaya akan menyampaikan nanti gitu ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya syarat orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama muslim, berakal dan balik. Kalau anak-anak boleh enggak? Ya nanti ada sampaikan. Berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, jenis kelaminnya sama, gitu ya. Jadi nanti petugas pemulasaraan jenazah ini harus jujur, karena jarang yang mau menjadi petugas pemandi jenazah, bener nggak Pak? Bener nggak? Nah maka ini harus disiapkan anak muda, alhamdulillah bisa hadir dalam rangka mempersiapkan itu. Dan ada kegiatan Risma ini salah satunya menyelesaikan urusan masyarakat yang paling kecil, termasuk ngurusin jenazah dan sebagainya. Maka ke depan anak-anak pemuda remaja masjid harus diajarkan ini. Kalau emangnya sepuhnya masih sehat, masih ikut nggak apa, sambil mendampingi, begitu, sambil mendampingi. Karena yang namanya orang hidup kan nggak selalu sehat gitu Pak ya. Kira-kira petugas pemandi jenazah di Bapak Ibu lingkungannya sudah tua apa anak muda? Tua banget apa tua aja? Tua renta gitu ya. Ya, maka nanti salah disampaikan poinnya. Hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi. Nanti ada nggak tempat mandinya Bu? Nggak ada. Oh pakai sini. Ya dah. Oke, nanti penyesuaian saja. Bisa di meja, nanti bisa di mana ya? Oke. Apa ya? Ada air bersihnya, tapi kita pakai air nanti, cuman pura-pura begitu ya. Sidar, ada sidar apa namanya bidara ya? Ada sabun mandi. Iya nanti simulasi langsung. Simulasi nanti. Tapi nggak pakai air, pura-pura pakai air ya. Sedikit kapas, kemudian air kapur. Jadi ini siapkan. Nanti ada di paketnya, mungkin ini nanti ada paketnya. Memandikan jenazah, tata cara berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Yaya. Kami hanya pengantar saja. Detailnya nanti kita banyak praktek. Kalau ada kendala, ada kejanggalan nanti silahkan tanyakan dengan Abah Yaya yang sudah pakatnya. Kalau pertama kemarin kita dengan Pak Toto, insya Allah sekarang dengan Mbak Yaya. Mungkin ada sedikit materi yang berbeda, tapi itu tujuannya sama. Ya, misalkan oh biasa di kampung saya nggak begitu, nanti sesuaikan. Ya yang penting kan kewajibannya memandikan jenazah. Caranya silahkan nanti masing-masing. Yang terpenting bagaimana ketika ada yang meninggal dunia kita urusin jenazah itu dengan sebaik mungkin. Pelakuannya seperti orang yang masih hidup, gitu ya. Ya harus sayang-sayang gitu kan. Bagaimana ketika agak keras sedikit dieluk sedikit biar agak ringan, biar agak lentur gitu kan. Ada caranya nanti dia Mbak Yaya. Kiranya itu Mbak Yaya sebagai pengantar doang nih Pak. Sepenuhnya nanti kami serahkan ke Mbak Yaya untuk pemateri. Kalau kita sampaikan sampai maghrib gak selesai materinya nih. Ya nanti kami kirimkan saja softfilenya. Insya Allah nanti semoga bisa tayang di YouTube-nya, bisa dilihat sewaktu-waktu. Jadi ketika nanti di lingkungan ada yang meninggal, meskipun tidak kita inginkan ya, tapi kalau sudah dipanggil tidak bisa mundur selangkah pun gitu ya. Wa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah wala yastaqdimun gitu kan ya. Maka hadir pemuda ke masyarakat dalam rangka penyelesaian fardu kifayah. Insyaallah ini tugas terbaik, panggilan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin pernah kenal saya dulu zaman Pak Hasanuddin Seknur di sini. Pak Hasanuddin. Saya pas Pak Hasanuddin di sini, saya tugasnya belum di sini. Oh belum di sini ya. Iya. Nah, waktu beliau Seknur, saya pernah di sini mendampingi renovasi rumah. Oh iya. Ya dari koperasi. Dan alhamdulillah Pak Lurah belum di sini juga ya. Oh belum. Berarti saya orang jadul, paling tua di sini.
Baik, kita lanjut. Barusan sudah disampaikan oleh Kang Fatah bahwasanya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 5 hal. Yang pertama, apabila bertemu mengucapkan salam, apabila diundang harus menghadirinya, apabila bersin harus dia mengucapkan alhamdulillah, kita menjawabnya dengan yarhamukallah. Kemudian yang bersihnya bilang lagi yahdikumullah. Kemudian yang mendengarnya bilang lagi ya sudahlah. Jangan bersin terus, kasihan. Itu apabila bersin. Kemudian apabila sakit, menengoknya. Apabila meninggal, mengantarkannya sampai ke kuburan. Tapi ada satu hal lagi spesial untuk menangani yang meninggal. Itu ada 4 kewajiban dari kita. Yang pertama, memandikan dulu ya. Kemudian yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan apa menyolati? Menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Ada lagi yang lain? Cuma 4 kata Nabi begitu. Adapun yang lainnya itu kondisional. Ada yang dengan dilanjutkan tahlilan, ada juga yang tidak tahlilan. Nah itu khilafiyah. Dan nggak usah bersengketa dalam urusan khilafiyah. Hanya Nabi menyatakan 4 hal tadi saja, gitu ya. Nah yang penting itu justru tadi yang disampaikan oleh Kang Fatah, apabila ada yang meninggal itu disegerakan. Nah ini kadang-kadang yang jadi masalah di kita. Sebab ada 3 hal kata Nabi yang harus disegerakan. 1 berkenaan dengan kematian, kedua berkenaan dengan utang, dan yang ketiga berkenaan dengan seorang anak gadis. Kalau sudah ada yang melamar atau ada cowok yang sudah naksir gitu, seorang wali wajib untuk menyegerakan menikahkannya. Kalau tidak, khawatir ada fitnah. Gitu. Di sini jomblo semua kan ya. Subhanallah. Baik. Yang anggota rismanya mana pemudanya? Pemuda rismanya. Subhanallah, masih pemuda, masih remaja. Yang lainnya remako. Remako. Baik, masalah. Tapi yang untuk remako pasti sudah pengalaman dalam memulasara atau pemulasaraan jenazah. Ini bahasanya bahasa jadul ya, pemulasaraan. Yang jelas itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dosa semuanya kalau tidak ada seorang pun yang mewakilkannya. Tapi kalau sudah ada yang mengurusinya dari mulai yang 4 tadi, maka semuanya sudah aman gitu. Tapi walaupun demikian, pemuda remaja itu wajib mempelajarinya. Sebab orang tua kalau sudah meninggal yang tadinya mengurusi jenazah, terus siapa nanti yang menggantikannya kalau mereka sudah meninggal? Masa mau ke kuburan sendiri? Mayatnya mau mandi sendiri, mengkafani diri sendiri, kan itu sesuatu yang mustahil. Maka dosa hukumnya kalau orang tua tidak mewariskan kepada anak-anak berikutnya keterampilan mengurus jenazah. Dan alhamdulillah Gayung bersambut dengan Pak Lurah di sini, dengan risma-risma di Jombang Wetan ini, BKP RMI menjadi fasilitas atau menjadi fasilitator menyampaikan hal ini. Dan insya Allah mungkin kita ada 3 hari mungkin Bu ya, sekarang, besok, dan lusa. Ya, mudah-mudahan ya besok lusa bisa lebih semarak lagi gitu ya. Sebab hal ini kayaknya harus dipromosikan Bu. Promosikan, apalagi kalau ada semacam reward yang hadir dapat kipas angin. Begitu. Iya. Baik, kita lanjut saja deh. Tadi Kang Fatah sudah menyampaikan bahwa ada 4 hal dalam urus jenazah. 1, memandikan. Memungkinkan nggak kita untuk memperagakan mandi jenazah? Nah, sebab harus ada mejanya juga khusus, ada aturan-aturannya mengenai meja juga dikaitkan dengan kenyamanan orang yang mengurus. Jangan sampai orang mengurus jenazah memandikan sambil jongkok, bisa-bisa kan nanti kepleset dan lain sebagainya. Jadi beberapa ya K3 dalam mengurus jenazah juga harus diperhatikan. Termasuk juga urusan seandainya si jenazahnya tadi hanya sebagian dari anggota tubuhnya yang ada, bagaimana? Atau katakanlah dulu zaman Covid gitu ya, zaman Covid bagaimana? Jangan sampai habis memandikan jenazah, terus yang mengurus jenazah nanti besoknya jadi Covid gitu ya, kena. Nah, jadi ada K3-nya, dan
tempo hari kita di Cikere ya menghadirkan Dr. Agus gitu untuk K3-nya. Nah, mudah-mudahan besok kalau memungkinkan bisa untuk K3-nya juga supaya nanti Bapak-bapak ini ada yang sudah pengalaman kan yang mengurus jenazah? Cenghen yang sudah pernah. Bapak 0410 siap 86 dari RT 10 Pak. RT 10 R4 RT 10. Oh ya. Saya tahu dari topinya ada 0410. Ya, insya Allah nanti Bapak kalau ada hal yang bersinggungan, ada sesuatu yang kok gitu sih, nah, nanti bisa disamakan begitu. Baik, gini Bu, untuk memandikan kita kondisional dengan peragaan kata-kata saja ya. Jadi tadi untuk memandikan bisa disampaikan kan, memandikan ada di WPS yang bawah, ting, nah itu WPS. Iya, dari situ saja. Teori aja deh dulu untuk memandikan lah. Intinya begini Pak, untuk syarat yang dapat memandikan jenazah, saya sampaikan anggota pendahuluan beragama Islam, jadi nggak boleh Muslim meninggal diurusnya di rumah sakit, diserahin saja, nggak peduli dia agamanya apa, itu nggak boleh. Jadi baiknya dibawa pulang aja, kecuali kalau kita yakini yang mengurus itu adalah seorang Muslim juga, mereka sudah balik ya, kemudian berakal atau sehat mental. Nggak boleh menyerahkan, tolong mandiin jenazah ayah saya ke orang gila, waduh gawat nantinya. Nah harus berakal sehat. Kemudian berniat memandikan jenazah. Jadi yang memandikan jenazah itu selain dengan lafaz niatnya, niat saya memandikan jenazah, fardu kifayah, lillahi ta'ala, gitu aja kalau kita orang sini mah. Atau bahasa Cilegonnya apa. Nah tidak boleh, oh ini mah karena nggak ada, saya nggak niat, tapi gimana ya? Nah itu berarti nggak niat. Jadi harus benar-benar dibulatkan dulu, supaya jadi pahala ibadah. Nah, kalau daripada nggak ada, biar saya aja. Itu harus diluruskan. Kemudian mengetahui hukum memandikan jenazah. Itu tadi sudah. Kaifiatnya harus ngerti. Jadi jangan ngasal. Nanti khawatir ini orang meninggal tergeletak di pinggir jalan. Boleh aja diikat pakai tambang, ceplungin ke kolam. Wow. Kayak apa ya? Kayak gorengan fried chicken gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi ada kaifiat memandikan jenazah. Kemudian orang yang bersangkutan juga harus amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Amanah artinya dia menyelenggarakan pengurusnya itu sampai tuntas. Jangan separuh-separuh, misalnya karena jenazahnya ada luka, baru dimandiin, darahnya berhamburan, lantas dia lari, gitu. Itu kan jadi kacau juga. Kemudian amanah di situ juga artinya dia bisa menutup aibnya. Seandainya ada jenazah itu ada cacat di tubuhnya, dia jangan sampai menyampaikan kabar tersebut. Wih, tetangga saya dikirain teh apa? Ternyata udelnya dosol, sampaikan gitu. Aib itu nggak boleh, atau gimana dan lain sebagainya, pokoknya aib harus ditutup. Lanjut. Dalam sebuah hadis dari Umi Atiyah, nah ini dibacakan oleh terjemahannya. Umi Atiyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, mandikanlah ia 3, 5 atau lebih dari itu. Sekali lagi, Ummu Atiyah berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke ruang kami saat putrinya meninggal. Beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Jika kalian melihatnya itu perlu dengan air atau daun bidara. Jadikanlah yang terakhir dengan kapur atau sesuatu dari kapur. Jika kalian selesai memandikan, beritahu aku. Ketika kami sudah selesai, kami pun memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kepada kami selendang atau sorban besarnya sambil bersabda, selimutilah ia dengan selendang itu. Nah ini artinya gini Pak, memandikan itu ini langsung aja to the point. Seperti halnya kita mandi besar, intinya begitu. Jadi tujuan memandikan itu satu membuang najisnya, ya, kotorannya. Yang ketiga memang syarat untuk ya memandikan. Seperti halnya kita mandi besar. Jadi caranya, seandainya dia berdarah-darah, ada luka, tutupi dulu. Jangan sampai ketika dimandikan, lukanya tambah parah, Pak. Itu kan gawat. Sampai misalnya ususnya yang terurai gitu. Bagaimana? Ditutupi terlebih dahulu. Nah kemudian setelah diperkirakan itu aman, ya bekas lukanya, baru dibersihkan kotoran-kotorannya. Nah, pertama kotoran kalau dia korban kecelakaan, ya darah-darahnya diusap dengan penuh kasih sayang, jangan sampai wah ngespaeh ieu bikin bae kumaha kumaing.
Orang Sunda saya lupa. Tapi ngerti ya. Jadi begitu, nggak bisa begitu. Jadi perlakuan seperti halnya orang masih hidup. Dia punya seolah-olah masih punya rasa sakit juga. Nah kemudian setelah itu awalnya si jenazah dibuang kotoran yang ada di perutnya dengan cara agak diberdirikan. Tapi sehubungan dengan nggak ada tempatnya nih ya. Tempatnya itu semacam meja. Kalau kita di sini ada stainless ya. Kemudian ada beberapa tempat untuk sanggahannya. Bahkan bisa di apa namanya ya? Kalau orang Sunda ditanggrikin Pak, apa ya bahasa kitanya? Agak tegak tapi miring, tidak duduk gitu ya. Nah, ini dalam rangka untuk mengurut dari bagian perut ke bawah supaya kotorannya keluar. Tapi dengan pelan-pelan ditekan sebelah kiri, tapi dimiringkan ke kanan jenazahnya. Tekan sebelah kanan, jenazahnya dimiringkan ke sebelah kiri. Diurut dari atas ke arah bawah. Nah, tapi jangan lupa nanti dicebokin. Nah, dan kita harus pakai sarung tangan. Nah, ini keamanannya. Supaya saya pernah mengalami memandikan jenazah karena spontan memandikannya di sekolah dipanggil. Saya nggak ada persiapan, memandikan, dicebokin dan lain sebagainya tanpa sarung tangan. Besoknya saya diare 3 hari. Nah begitu, jadi kotoran itu jelas harus dibuang. Kitanya juga memakai perlengkapan yang ya proteksi diri. Kemudian si posisi bangkunya juga itu harus agak miring ke lubang pembuangan. Jangan sampai nanti begitu di parejel kan, waduh ngamruk gitu ya, susah gimana. Nah makanya harus ada selang pembuangan ke tempat yang aman. Jangan sampai berserakan di tempat memandikan. Sampai keinjek-injek kan itu kan ada kasus begitu juga. Jadi betul-betul harus dipersiapkan dari awal. Tempat pemandian itu strategis, yang tertutup dari keramaian orang, begitu. Kemudian sumber airnya juga yang mencukupi. Jangan sampai baru separohnya air habis, waduh ngalah cai kan gitu repot. Nah gitu. Nah diperkirakan kalau najis sudah keluar dengan cara diurut tadi, kemudian sananya ada kukunya yang panjang potongin dulu. Kemudian sana yang pakai gigi palsu copot dulu. Kalau ada tato gimana? Pakai tato. Biarin, susah tato mah ya begitu, biarin seadanya. Nah kalau sudah beres, nah baru diwuduin, diwudu. Seperti halnya kita wudu, dibasuh mulutnya, kemudian lubang hidungnya, kemudian mukanya, kemudian kedua tangannya, ya kemudian kepalanya dikeramasin. Dan terakhir kaki. Setelah itu disiram bagian kanan dulu, dimiringkan ke kiri, disiram, balikin ke kanan, disiram sambil punggungnya juga digosokin. Sudah basah, boleh pakai air yang sudah dicampur dengan sabun supaya lebih memudahkan kotoran bersih begitu. Nah terakhir ya sudah disiram ke seluruh tubuh, bolak-balik kanan kiri begitu. Sampai di sana disebutkan sampai 5 kali atau lebih. Nggak ada ketetapan. Nah, kalau orang sini sekali lihat tuh sampai beberapa bak gitu ya berjejer di sekitar tempat ini. Nah, tapi jangan berlebihan juga. Jangan berlebihan juga. Intinya kalau sudah dirasakan sisit kata orang sini ya badannya itu keset, nah itu sudah cukup artinya. Nah setelah itu ini bersamaan dengan tim yang menyiapkan kain kafan. Jangan sampai dimandiin udah kain kafan belum siap, jenazah dibiarin di tempat pemandian, balik dulu ke ruangan untuk ngurus kain kafan. Nah itu kan kasihan. Gimana kalau bangun lagi jenazahnya? Aing ke ditinggalkan. Nah repot kan. Nah jadi ada tim bersamaan begitu. Nah setelah dimandikan, tim pengurus menyiapkan kain kafan sudah siap, baru digotong. Tapi jangan lupa menggotongnya harus ditutupi jenazahnya, jangan bugil ke dalam ruangan. Dalam memandikan juga begitu, sama. Jadi jangan sampai vulgar. Jadi bagian-bagian vitalnya ditutup, apalagi wanita. Jadi memandikan jenazah laki perempuan itu beda teorinya. Dan dengan syarat tadi, kalau laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali kalau suaminya, kalau jenazahnya perempuan. Dan sebaliknya, kecuali istrinya kalau jenazahnya laki-laki. Jangan semuanya serba masuk begitu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian
Nah, dalam memandikan sudah cukup begitu ya Pak? Sudah cukup jelas ya, sampai bersih. Oke, memandikan sudah nggak bisa dipraktekkan, jadi tinggal sekarang mengkafani. Nah, mengkafani, ini mau yang perempuan apa laki? Sebab beda. Laki-laki aja. Ini mayatnya perempuan sudah. Kan nggak boleh Oke. laki-laki, Pak. Oke. Ya, intinya perbedaannya begitu. Kalau laki-laki itu cukup 3 helai, kalau wanita itu 5 helai kain kafan. Jadi perempuan mah jangankan masih hidup, udah mati aja boros. Ya. Kain kafan harus 5 lembar, harus 5 lembar. Oke. Intinya saya ingin dua-duanya, laki dan perempuan. Tapi karena nggak ada calon sukarelawannya nih ya perempuan, cukup laki aja.